Buat kita sebagian orang tua mungkin bersyukur kita sudah memiliki keturunan, tapi sebagian yang hingga, perjalanan perkawinan hingga tahun kelima yang tidak mempunyai keturunan, maka terkadang memang kita, mengusik hati kita untuk bisa, mempunyai keturunan dan salah satunya adalah mengadopsi. Artinya kita juga, perlu mempertimbangkan beberapa, hal yang terkait dengan tata cara pengadopsian anak. Walaupun secara masyarakat kita, baik itu legal maupun ilegal, masih saja terjadi soal kasus pengadopsian anak ini. Ya Pak Nandar, Ya, bagian terakhir kita di segmen oke. terakhir, artinya kita juga ingin mengajak masyarakat untuk mengetahui secara lengkap Ya, bagaimanakah formil profil orang tua atau ketika seseorang yang mengangkat anak ya, itu harus bagaimana. Mungkin Bapak bisa jelaskan sebagai penutup kita bahwa kita ingin masyarakat secara benar ya ketika hmm, ingin mengadopsi anak itu secara sah sesuai dengan ya, undang-undang Pak, biar nggak ada masalah di belakang gitu ya. Pak. Ada gimana Pak? Ya, ini kita ingin mengajak masyarakat ya, khususnya yang orang tua asuh ya, yang menginginkan sebagai orang tua asuh, ya segera untuk dapat menanyakan informasi ini ke dinas sosial terkait bagaimana prosedurnya pengangkatan anak ini supaya hal-hal yang kemudian di kemudian hari tidak terjadi ya. Ini proses perizinannya ya harus selengkap mungkin nanti kita sampaikan, baik itu bagaimana orang tua asuhnya, identitasnya harus jelas, kemudian juga memang betul-betul berkeinginan mengasuh anak ya. Nah, tentu ini juga dihimbau ya pada masyarakat supaya ya datang untuk menanyakan informasinya langsung ke dinas sosial supaya ini jangan salah persepsi dan juga bahwasanya ini memikirkan prosesnya rumit gitu kan. Jadi kalau sudah dijelaskan nanti kita ada punya petugas di sana yang menjelaskan bagaimana proses adopsi secara legal sehingga bahan-bahannya atau dokumennya bisa dilengkapi seperti itu. Jadi tidak mengira-ngira ya. Jadi selama ini wah ini susah, rumit dan sebagainya, ya datang langsung kita nanti akan memberikan jawaban yang terbaik lah supaya ini bisa kita lakukan. Ada bagian khusus atau tim khusus di dinas sosial yang Nah, akan menangani masalah ini Pak? ada timnya, ada tim khusus memang sebagai petugas yang memberikan informasi terkait dengan adopsi anak ini. Jadi ada memang kita ada seksinya khusus, seksi anak dan lansia seperti itu. Ya, berapa lama sih Pak dari proses pengajuan hingga penetapan pengadilan ini biasanya pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui Pak? Pengalaman kita ada juga yang sampai 1 tahun ya, karena ini kan tadi seperti disampaikan oleh Pak Devi, ada persyaratan dia kita berikan izin pengasuhan sementara Ya. selama 6 bulan. Kemudian sambil dia melengkapi dokumen-dokumen, baik dokumen COTA calon orang tua asuh maupun dokumen dari CAA ini calon anak angkat. Nah, Berarti ketika 6 bulan itu enggak, artinya Dinsos melihat bahwa layak layak diteruskan, kalau tidak layak maka akan iya, dialihkan dialihkan pengasuhannya. pengasuhannya ke yang lain gitu Pak ya. betul betul. Oke, baik. Pak Devi, satu lagi juga bahwa secara undang-undang perlindungan anak ya kita tidak boleh menutup-nutupi anak dengan orang tua kandungnya, atau mungkin masyarakat kita juga akan tahu lingkungan terdekat ya. Kemudian yang paling penting adalah supaya ini memang mencegah tidak adanya proses-proses tindak pidana perdagangan manusia misalnya dengan latar belakang pelindungan pengangkatan anak. Dalam prosesnya kita tidak ingin ada pemalsuan dokumen dan sebagainya. Pengawasan partisipatif dari masyarakat ini mungkin sangat diperlukan Pak. Karena apa atau bagaimana peran masyarakat untuk pengawasan di sini? Ya. Undang-undang perlindungan anak itu semangatnya adalah yang sebenarnya semangat melindungi seluruh anak bangsa. Ya.
siapapun itu atas nama anak adalah anak kita. Nah, kita selaku orang dewasa, untuk semua anak yang ada di Indonesia, semua anak yang ada di Aceh adalah anak kita. Sehingga kita harus melindunginya. Itu semangat Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi tidak ada lagi anak kamu, anak saya, anak dia, anak kita. Ya, itu dia. Jadi semangatnya melindungi semua anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu cara mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi melindungi anak. Jadi memahamkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah melindungi semua anak yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat ini sangat penting untuk bisa memaksimalkan anak memiliki identitas yang baik. Ya. Artinya apa? Faham-faham, stigma-stigma, ataupun prasangka-prasangka terhadap, mohon maaf ini ada kalimat anak haram dan segala macam itu harus dihilangkan. Tidak ada manusia yang mau dilahirkan dengan status anak haram. Tidak ada yang salah dengan anak itu. Ya, yang salah perbuatan orang tuanya. Jadi dia tidak minta dilahirkan seperti itu. Tapi ketika dia sudah lahir, haknya sebagai anak, haknya sebagai warga negara, haknya sebagai makhluk Tuhan harus kita penuhi bersama. Nah, jadi partisipasi masyarakat dalam hal ini, kalau menurut saya lebih kita arahkan kepada untuk menghilangkan stigma-stigma tersebut. Nah, kadang-kadang masyarakat kita masih ada sebagai masyarakat kita yang terlalu menghakimi, seolah-olah dia seperti Tuhan. Nah, ini paham-paham produk-produk pemikiran seperti ini harus tidak ada. Bayangkan kalau anak itu lahir kemudian dia tidak bisa dapat akte gara-gara disebut anak haram, apa salahnya? Kenapa kita menghukumnya seumur hidup? Dia tidak minta dilahirkan seperti itu. Alhamdulillah kita tidak dilahirkan seperti itu. Kalau kita ditakdirkan lahir seperti itu bagaimana? Nah, jadi fungsi partisipasi masyarakat dalam hal ini tentu saja adalah menghilangkan stigma-stigma ini. Nah, pemerintah, dinas sosial membuat persyaratan seperti tadi itu kenapa? Ini untuk menjaga hak anak ini. Orang tuanya harus jelas anak identitasnya sehingga nanti anak ini bisa memiliki identitas yang jelas seperti orang tua kan. Itu saya kira partisipasi yang paling penting untuk masalah adopsi anak. Oke, baik. Jadi kita satu poin penting adalah ketika kita ingin mengadopsi anak, maka kita harus tahu dulu seluk-beluknya seperti apa, bagaimana profil calon anak angkat kita, dan persyaratan-persyaratan administrasi yang harus kita penuhi selain kesehatan, dan satu lagi tadi soal bagaimana pola pengangkatan anaknya, itu yang paling penting. Tahapan-tahapannya yang kita harus tahu supaya kita tidak menyesal setelah kita sudah ditetapkan pengadilan ini berhak untuk kita asuh, ya jangan sampai nanti ada kekecewaan, ya kan? Ya kita harapkan memang yang terbaik ya untuk anak ya, untuk anak dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Devi waktunya, Pak Nandar juga terima kasih. Dan saudara, demikian juga akhir dari perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini, bicara soal bagaimana proses pengangkatan anak atau adopsi. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin mengadopsi seorang anak, maka berkonsultasilah dengan dinas sosial atau dengan Kementerian Sosial gitu, supaya lebih jelas sesuai dengan undang-undang kita sah untuk mengadopsi seorang anak. Saya Mustajab dan juga tim produser yang bertugas sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Devi. Sama-sama.